bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun ke-1822. Asal dari bahasa Latin, komputer, dan bahasa Inggris compute yang sama-sama bermakna menghitung. Dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda, yaitu komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada masa ke-1. Ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke halayak umum. Komputer generasi keempat 1971 sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima sekarang masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nano. Teknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal